tak akan mampu melakukan semua kehendak-Mu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Engkau setia Bapa. Meski harus ku lewati lembah, namun Engkau tak lepas dariku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segala. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Kami butuh Engkau Tuhan. Engkau penolong kami, batu penjuru kami. Kami mengucap syukur atas kesetiaan-Mu Bapa. Oh, Engkaulah penolong kami. Dari awal kami memulai hari sampai kami terlelap. Kami butuh Engkau Tuhan, lebih dari nafas kami Bapa. Oh, kami butuh Engkau Tuhan. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Engkau Tuhan, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, senang sekali berjumpa di Rise Up yang akan memberkati setiap kita. Karena orang yang merenungkan firman siang dan malam pasti berbuah pada musimnya. Nah, hari ini kita tiba di Yosua
pasal yang kelima. Saya ingin bacakan saudara mulai dari ayat ke-6. Demikian firman Tuhan, sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan terakhir, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Dan ini menjadi sangat menarik saudara, bahwa tradisi sunat tidak hanya bicara tentang tradisi kebudayaan hidup satu suku bangsa, tapi juga berbicara tentang covenant, sebuah perjanjian, tanda cara perjanjian itu diberikan. Nah, sunat itu berbicara tentang tanda fisik yang menandai bahwa mereka adalah milik Allah. Itu menarik saudara ya. Allah punya cara untuk menandai umatnya. Tapi sunat juga menunjukkan, tadi kita baca, pemisahan dari masa lalu. Bahwa celah Mesir, apa yang dilakukan mereka di Mesir ketika mereka melakukan pemberontakan, ketika mereka melanggar perintah Tuhan, ketika mereka masih menyembah Allah lain di luar Tuhan, itu menjadi celah saudara ya. Dan kemarahan Tuhan muncul, tapi ketika disunat, itu menarik. Bahkan Anda perhatikan Musa juga akhirnya menjadi sunat juga saudara ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan menjadi sangat menarik. Sunat ini menjadi persiapan untuk mereka memasuki tanah perjanjian. Wow, rasanya unik saudara ya. Bagaimana hal fisik ini ternyata punya nilai rohani yang sangat kuat bagi orang Israel ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian. Nah, bagaimana dengan kita hari ini ketika bicara sunat? Tentu kita bicara sunat tidak untuk supaya masuk kerajaan Allah atau masuk tanah Israel, bukan saudara ya. Tapi sunat yang dimaksudkan tentu berbeda begitu ya. Sunat untuk kesehatan, oke. Tapi sekarang kita bicara satu jenis sunat yang perjanjian baru nyatakan, yaitu sunat hati. Itu menjadi sangat menarik bagi Anda dengan saya. Sekali lagi, bagi orang Israel, sunat ini merupakan tanda perjanjian yang diberikan pada Abraham sebagai bagian dari milik Allah begitu ya. Dan di sana mereka ditujukan identitas sebagai milik kerajaan Allah, milik Allah sendiri, dan komitmen. Nah, ini menarik, dengan sunat itu mereka komitmen untuk hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Dan dengan sunat mereka menunjukkan pemisahan, pengundusan saudara ya, dari masa lalu, dari cara hidup mereka. Sekarang mereka sunat, mereka berbeda, mereka sudah ditabiskan begitu. Nah, perjanjian baru mencatat bahwa sunat rohani itu penting bagi Anda dengan saya. Roma pasal 2 ayat 28 dan 29. Sunat rohani adalah tindakan Allah yang memotong, membersihkan kehidupan Anda dengan saya. Sekali lagi, tanpa kekudusan, tanpa dibersihkan, kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Tanpa dibersihkan, tanpa pengudusan daripada Tuhan, kita tidak akan bisa mengenal Tuhan yang kudus itu, yang menuntun, yang menyatakan kemenangan, yang memberi sukacita dan mujizat bagi Anda dengan saya yang percaya kepadanya. Dan sunat hati itu membuat kita menjadi semakin percaya pada Kristus, karena hati yang kotor, hati yang dosa, hati yang penuh dengan makian, hati yang penuh dengan rasa kecewa, hati yang penuh dengan tidak bisa mengampuni, ketika dipulihkan oleh Tuhan, menjadi hati yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak hanya menyenangkan hati Tuhan, tapi Anda dengan saya akhirnya memiliki pemulihan dengan orang saudara. Dan bukan cuma itu, bahkan tanah pun, alam berdamai dengan kita. Waktu hati kita damai, kita tidak melukai alam. Waktu hati kita damai, kita gak buang sampah sembarangan. Waktu hati kita damai, kita gak langgar lampu merah saudara ya. Karena hati kita dipenuhi kekudusan daripada Tuhan. Ternyata waktu hati ini mengalami sunat rohani, hubungan kita dipulihkan. Hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan sesama, hubungan pribadi dengan alam, tapi juga keselamatan oleh iman itu terjadi atas hidup Anda dengan saya. Kita mengalami pemotongan, pengudusan dari cara hidup yang lama, cara hidup yang tidak berkenan. Mungkin sunat hati yang bagaimana modelnya? Maka baptisan
itu menjadi lambang dari sunat hati kita. Untuk kita mendeklarasikan bahwa sekarang saya punya cara hidup yang berbeda. Saya punya cara hidup yang baru. Dengan baptisanlah lahir baru. Sehingga itu menjadi sunat hati, sunat rohani buat Anda dengan saya. Sehingga saudara menyatakan kepada dunia bahwa aku milik Kristus. Kepada dunia bahwa aku ini bagian dari tubuh Kristus. Kepada iblis, engkau tidak berkuasa lagi tapi Allah berkuasa. Sehingga hati yang murni, hati yang tulus itu ada atas kehidupan Anda dengan saya. Dan itu menolong kita untuk memiliki komitmen, untuk memiliki transformasi kehidupan. Dari anak yang mudah marah sama orang tua menjadi anak yang mengasihi. Dari orang tua yang mudah main tangan sama anak, jadi orang tua yang mudah memeluk anaknya. Dari orang tua yang tidak memberikan penghargaan, kata-kata yang menghujat atau menghancurkan, menjadi orang tua yang penuh dengan kata pujian dan penghargaan. Dari pemimpin yang mungkin tidak pernah menghargai, bahkan mengambil hak dari orang yang bekerja, disunat untuk berkatnya atau promosinya, tapi menjadi pemimpin yang tidak hanya mengayomi tapi mengencourage, bahkan membina orang, menaikkan orang menjadi lebih baik lagi. Hari ini saya mengajak setiap saudara, mari kita seperti orang-orang Israel ini yang menikmati perjanjian baru, siap meski tanah perjanjian. Dan saya percaya ada dengan saya ada tanah perjanjian yang Tuhan sedang siapkan. Mungkin kau merasa lelah dengan perjalanannya, bukan lelah dengan pertarungannya, bukan lelah dengan situasinya, tapi waktu kita menikmati baptisan, kehidupan baru, transformasi, Anda menikmati Roh Kudus yang bekerja dengan cara yang baru, yang akan buat Anda makin mengerti kehendak Tuhan. Dan pada waktunya, saudara dapat berkata, sekarang aku tahu. Apa yang kau tahu? Bahwa dalam segala perkara Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan hidup sesuai rencananya. Hari ini Tuhan lihat hati saya. Kalau ada bagian yang bermasalah, potong lagi Tuhan. Pulihkan saya sehingga kekudusan, kemurnian turun atas kehidupan saya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami minta Engkau terus mengerjakan hati kami. Sehingga hati yang dipenuhi dengan kekudusan, kemurnian, kasih, kemurahan, kesabaran, penguasaan diri turun atas seluruh kehidupan kami. Karena kami sudah mengalami sunat rohani, sunat hati kami ya Bapa. Sehingga hal-hal yang buruk yang kami simpan, jangan-jangan kami nyaman dengan teraniaya. Jangan-jangan kami nyaman dengan playing victim Tuhan. Jangan-jangan kami nyaman dengan pembulian orang. Karena kami tidak bisa mengampuni, kami tidak bisa keluar dari sana. Atau mungkin jangan-jangan kami nyaman dengan kemarahan yang kami rawat bertahun-tahun. Jangan-jangan kami nyaman dengan kesulitan yang terus kami hadapi, padahal ada jalan keluar yang mudah yang Tuhan sudah beri. Tapi karena hati kami tidak tulus, hati kami tidak murni, kami tidak mengerti tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus, mari tuntun perjalanan hidup kami. Engkau yang paling mengetahui tanah perjanjian yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kami. Biar kami tidak mati di padang gurun, tapi kami siap masuki tanah perjanjian karena hidup kami ditransformasi. Hati kami dikuduskan, kami mengalami sunat rohani, kami mengerti kehendak Tuhan, kami dimurnikan, dipulihkan kembali. Dan khususnya setiap kami menghadapi hari-hari sulit dalam kehidupan kami, kami sedang melihat pertolongan Tuhan di atasnya. Berkati setiap kami menikmati tuntunan Tuhan dan kami siap meski tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yosua 5. Penyunatan dan Hari Raya Paskah di Gilgal. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel, sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu, untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit Hatan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit, telah mati di padang gurun di tengah jalan, setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab, semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir, belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun, sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah, bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu, sampai mereka sembuh.
Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, di dataran Yeriho. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum, pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu, pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriho, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian.